Kemudian riwayat yang kedua, ya hadis yang kedua, hadis datang dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, hadis yang ke-1140. Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum. Yusbihu pada pagi hari atau setiap pagi. Dalam sebagian riwayat kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Ya, dalam sebagian riwayat tidak disebutkan di sini, lebih dipertegas dalam riwayat Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi hadis semacam ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari dua sahabat minimal, Abu Dzar seperti yang disebutkan di sini, dan dalam riwayat yang lain Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan saling melengkapi periwayatannya. Di sini dikatakan setiap hari. Jadi kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu, setiap hari, setiap matahari terbit, ya, untuk menegaskan bahwa sedekah itu seharusnya setiap hari diusahakan. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Atas setiap sulama, ya, sulama maksudnya persendian. Setiap pagi, setiap hari persendian hendaknya memiliki sedekah, ya, kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu. Jadi setiap hari seharusnya persendian kita ini bersedekah. Dalam riwayatan Imam Muslim disebutkan bahwa jumlah persendian setiap manusia adalah 360, ya. Dalam riwayat Muslim, Nabi kita mengabarkan bahwa jumlah persendian manusia itu 360 persendian, ya. Dan ini penting kita fahami bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita perkara-perkara ibadah secara khusus dan juga beberapa perkara-perkara yang sifatnya duniawi, yang terkait dengan persoalan kedokteran, persoalan sains dan hal-hal yang lainnya. Dan ketika beliau sampaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika datang dari ijtihad beliau dan ternyata beliau keliru, maka akan ada koreksian. Ya, seperti persoalan apa? Persoalan mengawinkan pohon kurma, ya, ketika beliau mengatakan tidak perlu, lalu ternyata hasilnya tidak sebagaimana biasanya, maka disitulah beliau bersabda antum a'lamu bi umuri dunyakum. Artinya apa yang beliau sampaikan itu tadi hasil ijtihad. Tapi yang beliau tidak koreksi, maka itu adalah bagian dari wahyu yang harus juga kita yakini, yang harus kita yakini. Jadi jangan fahami, ini kaidah penting, jangan fahami hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Jangan fahami itu berlaku secara mutlak, dalam artian setiap pemberitahuan hadis dari Nabi yang terkait dengan masalah-masalah yang kelihatannya sifatnya duniawi kita tolak karena ini beliau tidak berhak untuk menyampaikannya dan kita yang lebih tahu. Bukan begitu maksudnya. Ya, tapi beliau sampaikan itu dalam kasus khusus yang beliau sudah koreksi. Tapi dalam penyampaian beliau yang lainnya yang beliau tidak koreksi, maka dia bagian syariat yang harus kita yakini dan tidak boleh kita ragukan. Dan seandainya pun belum ditemukan dalam ilmu kedokteran modern, ilmu sains modern, maka ini seharusnya sebagai informasi bahan bagi mereka untuk menelitinya. Dan barulah berhasil ketika kesimpulan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, demikian pula apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Khusus sekalian, 360 persendian yang kita miliki ini setiap harinya sepantasnya bersedekah, ya. Kita bersedekah. Bagaimana itu, ya? Nah, ini kalau kita fahami sedekah sebagai sesuatu yang sifatnya material, maka mungkin kita mengatakan kita tidak bisa bersedekah. Hadis kita ini menjelaskan dua hal penting pemahaman tentang sedekah yang perlu diluruskan. Pemahaman pertama yang membatasi sedekah hanyalah dari sisi materi belaka. Barulah ketika dia keluarkan harta, dia keluarkan uangnya atau hartanya, itu dianggap sedekah. Hadis ini menjelaskan bahwa non material pun, hal yang sifatnya moral pun, itu juga bisa bernilai sedekah. Hal yang kedua,
bahwa sedekah itu tidak harus sifatnya sosial, ibadah sosial yang memberikan manfaat kepada orang lain. Kan mungkin orang bilang ya sedekah kalau seseorang dibantu, ya mungkin seorang tidak punya uang tapi dia bantu angkatkan orang lain barangnya. Dalam riwayat Abu Dzar memang itu juga sedekah, mengangkatkan barang seseorang, membantu dia untuk naik di atas kendaraannya, itu juga sedekah, wajar karena dia adalah amalan sosial. Tapi ternyata hadis ini menjelaskan bahwa kadang sedekah juga bukan amalan sosial, tapi amalan yang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya zikir. Ya, makanya dalam hadis ini dikatakan apa? Fa kullu tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih itu sedekah. Jadi bukan cuma senyum kita kepada saudara kita, bukan cuma ketika kita membantu antara kita dengan Allah lewat zikir-zikir, itu juga bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih, kata-kata tasbihatin ya, pakai ta marbutah itu isyarat bahwa satu tasbih saja ya. Jadi tahlilah ya, kalau ada ta marbutah di situ itu menunjukkan satu kali saja. Jadi ucapan subhanallah satu kali itu satu sedekah ya, satu sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap satu tahmid sedekah ya. Tahmid, kata-kata alhamdulillah itu sudah satu sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Dan setiap satu tahlil, satu ucapan la ilaha illallah itu juga bernilai satu sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Dan setiap satu takbir Allahu Akbar yang kita ucapkan itu juga bernilai satu sedekah. Ya, jadi kalau seperti ini maka kita semuanya punya peluang untuk bersedekah ya, setiap waktunya. Lalu beliau menyampaikan lagi, wa amrun bil ma'rufi shadaqah. Amar ma'ruf juga sedekah. Ya, amar ma'ruf mengajak atau menyuruh orang berbuat kebaikan satu sedekah. Wa nahyun 'anil munkar shadaqah, dan nahi munkar juga sedekah. Jadi bukan amar ma'ruf nahi munkar mesti satu paket. Apa amar ma'rufnya, apa nahi munkarnya? Dipisah. Ada satu amar ma'ruf, entah kita bisa beramar ma'ruf atau kita bisa bernahi munkar. Dan hanian kalau bisa digabungkan keduanya. Satu saja dilakukan itu sudah bernilai sedekah. Entah yang amar ma'rufnya atau nahi munkarnya. Itu bernilai sedekah. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menutup hadisnya ya dengan penjelasan akan keutamaan salat duha. Ya, keutamaan salat duha. Dalam riwayat Abu Hurairah ya, seperti yang kita sebutkan, di situ disebutkan bahwa membantu orang lain ya, mengangkatkan barang, naik di atas kendaraan, dan setiap langkah-langkah kaki kita menuju ke masjid, satu langkah itu adalah sedekah. Lalu mungkin ada yang mengatakan terlalu banyak ya, banyak peluang sedekah tapi saya tidak bisa kerjakan semuanya. Hadis ini menjelaskan apa yang bisa mewakili semuanya. Beliau tutup hadisnya dengan sabdanya, wa yujzi'u min dalika, dan mencukupi dari semua itu. Artinya yang bisa mewakili semua tadi yang disebutkan. Apa tadi itu yang disebutkan? Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, apa lagi? Amar ma'ruf, nahi munkar. Semua bisa diwakili oleh, kata Nabi kita, rak'atan, 2 rakaat, yarka'uhuma minad duha, dengan salat rakaat 2 rakaat salat duha. Salat duha 2 rakaat yang dikerjakan itu sudah bisa mewakili semuanya. Kenapa? Kata ulama kita, ya mungkin ada yang mengatakan ya wajar kan kalau dalam salat duha itu biasanya ada tasbihnya, ada takbirnya, tahmidnya, tahlilnya. Tapi adakah amar ma'ruf nahi munkar dalam salat duha? Ada? Kalau kita salat duha, amar ma'ruf nahi munkar? Ya. Kenapa dikatakan salat duha bisa mewakili semuanya? Ya. Ulama kita mengatakan karena dengan salat itu seluruh persendian kita akan berfungsi, ya. Seluruh persendian kita yang kita miliki, 360 sendi-sendi yang kita miliki dalam tubuh kita semuanya bergerak ya. Seluruh tubuh kita ini berfungsi, bergerak pada saat kita salat
maka wajar dikatakan jika seluruh persendian kita yang 360 itu akan bekerja, berfungsi ketika kita sholat duha. Beda kalau kita cuma tahlil, tahmid dari lisan kita saja, mungkin yang lainnya tidak berfungsi, ya. Amar ma'ruf nahi munkar juga seperti itu. Tapi kalau sholat, maka semuanya berfungsi. Tapi ini kan kalau begitu alasannya berarti apa? Semua sholat bisa, karena bukan cuma sholat duha. Kalau memang alasannya bosnya sholat itu seluruh berfungsi. Tapi ketika disebutkan sholat duha, maka ini menjelaskan keutamaan sholat duha. Ya, sholat duha yang dianggap bisa mewakili seluruh bentuk sedekah yang lain. Maka ikhwas sekalian, kalau ada di antara kita mengatakan hari ini kelihatannya saya tidak punya sesuatu yang bisa sedekahkan dari harta saya. Hari ini saya mau memperbanyak zikir, hari ini saya mau amar ma'ruf nahi munkar dan mungkin tidak sempat, maka Anda telah melakukan begitu banyak jenis sedekah ketika Anda melaksanakan sholat duha 2 rakaat, ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Masih ada beberapa hadis lagi yang kemudian bisa kita selesaikan dalam pertemuan kita akan datang.